Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI. Salam Merah Putih. Ya, ada momen di mana Rocky Gerung dan juga Mahfud MD mengkritik Prabowo terkait kebijakan Prabowo atau pernyataan Prabowo yang kemudian memberikan peluang untuk orang korupsi. Kenapa? Karena Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa koruptor itu bisa diampuni selama ia mengembalikan uang yang dia korupsi atau uang negara yang dia korupsi itu. Nah, ternyata ini menuai tanggapan dari salah satu kader Gerindra yakni Habibur Rahman sebagai ketua fraksi Komisi 3 DPR RI. Sepertinya ia tak terima. Oke, Bosku, mari kita simak videonya. Mahfud MD tanggapi soal untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di undang-undang kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan undang-undang tentang bea cukai, undang-undang perpajakan dan undang-undang kepabeanan. Nah, di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh, kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah, sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin ke Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung. Jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah, sekarang dinaikkan, kewenangan ini Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Bung Rocky, wacana Presiden Prabowo memberi pula untuk korupsi. Nah, betul. Asal mereka mengembalikan hasil korupsinya, rupanya ini ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang juga kader Gerindra. Menurutnya prosesnya nggak perlu melibatkan Presiden sampai proses misalnya amnesti, karena Undang-Undang Kejaksaan yang baru memungkinkan dilakukan denda damai terhadap para koruptor ini. Wacana ini yang dikritik keras oleh Pak Mahfud MD. Jangan lupa merokok dan ngopi, guys. Yang mengerti secara lengkap apa yang disebut sebagai korupsi. Lengkap artinya ada dimensi politik di dalamnya, dimensi ekonomi, dimensi hukum, dan yang terakhir tentu adalah dimensi kekuasaan. Jadi kalau korupsi itu sekedar ditafsirkan sebagai peristiwa hukum biasa, maka nggak ada gunanya kita memberantas korupsi. Ya. Memberantas korupsi itu sudah menunjukkan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Di situ intinya tuh. Nah, disebut extraordinary bahkan supaya dia dinyatakan sebagai keluar biasaan yang tidak bisa ditagihkan pertanggungjawabannya sekedar dengan pidana biasa, kan itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi kita mau pahami bahwa koruptor itu orang yang sudah kenyang tapi masih rakus, kan itu namanya extraordinary, yaitu kerakusannya itu tuh. Kenapa? Karena dia surplus kekuasaan. Jadi itu beda dengan pencuri atau yang kelaparan lalu mencuri, itu kan dia justru menghadapi kalkulasi bahwa kalau dia mencuri dia bisa ditangkap. Gitu. Koruptor justru dia balik tuh, karena saya berkuasa saya nyolong pun nggak bakal ditangkap. Nah, di situ yang disebut aspek extraordinary-nya tuh. Jadi karena dia extraordinary crime, maka cara-cara penanganannya juga extraordinary. Memaafkan itu urusan manusia, tetapi crime di bidang korupsi itu urusan peradaban. Seorang koruptor itu merusak peradaban. Dia mengambil bagian yang bukan milik dia, kendati dia sudah punya milik, kan itu intinya. Apa yang dimiliki? Kekuasaan. Kekuasaan itu segala-galanya. Jadi udah kenyang masih rakus, kan itu namanya koruptor. Nah, kalau dalam soal-soal yang lain ya aset recovery, dia itu dalam upaya untuk rakyat itu tidak kehilangan haknya untuk menikmati kekayaan negara, kan itu dasar. Jadi itu memang mesti dipisahkan tuh. Jadi tidak mungkin koruptor itu dimaafkan, dan pemaafan itu bahkan dilakukan dengan tukar tambah, lu bayar gua maafin lu, lo nggak bisa begitu. Apalagi maafnya itu apa kata Pak Mahfud, diam-diam, kan itu artinya ya proses itu sendiri akan menyebabkan orang mencurigai bahwa akan ada tindakan koruptif lain di balik pemaafan. Nah, betul. Jadi sebetulnya itu konyolnya kalau kita tidak mengerti dasar berpikir tentang kenapa korupsi itu disebut sebagai extraordinary crime, dan karena itu dia terhubung dengan keadaan sosial masyarakat, peristiwa-peristiwa putih di balik itu. Jadi sekali lagi koruptor itu orang yang kelebihan kekuasaan, dan karena itu dia menjadi rakus. Apa yang dia mau lakukan, dia merampas hak yang bukan punya dia tuh, bahkan yang punya dia pun dia merasa tidak cukup. Padahal semua hal yang menyangkut kekayaan negara itu harusnya tiba pada rakyat, bukan tiba di kantong koruptor.
Jadi sebaiknya diapain dan digimanain ini para koruptor nih Bung Rocky? Karena dari Hukum tahun ke mati. tahun bukannya malah menurun, malah makin meningkat, Ya, dan kemudian indeks persepsi terhadap korupsi kita juga makin buruk saja. Ya tentu yang bahaya dari pendekatan memaafkan itu dan bayar diam-diam itu artinya bagian yang inti, bagian esoteris dari peristiwa korupsi itu tidak lagi dipahami. Esoteris artinya sesuatu yang betul-betul menjadi batin dari peristiwa itu tuh. Kan korupsi artinya merampas, merampok dan membahayakan demokrasi. Kan semua itu peristiwa yang jadi rahasia di dalam diri manusia tuh. Sehingga sebetulnya begitu dia dimaafkan, maka seluruh kejahatan yang dia sembunyikan di dalam batin dia itu tidak terdeteksi lagi. Kan kita ingin lihat sebetulnya batin manusia itu bersih tuh. Jadi dari segi esoteris dia harus dibuka, tidak boleh disimpan perilaku korupsi itu atau rencana korupsi bahkan ketika masih dalam taraf rencana. Jadi harus juga dipastikan bahwa ada semacam festival of torture dalam pengertian abad-abad lalu itu. Bahkan tubuhnya itu dipamerkan dan mungkin disulut api atau diiris-iris. Tetapi itu hal yang dulu pernah kita pahami sebagai semacam peringatan bagi publik tuh, sehingga tubuhnya dipamerkan, tubuh koruptor dipamerkan. Tapi sekarang yang kita sebut festival of torture itu masih berlaku di Cina tuh, dipenggal atau ditembak mati kan itu. Tapi itu bukan hal yang kita maksudkan, karena kita mengadopsi hak asasi manusia itu, karena soal hidup manusia itu tidak boleh diambil oleh manusia yang lain. Maaf untuk korupsi, Nah, Anda ini sudah nih, Habibur tangkap Rahman. berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. waduh, Ya, dia orang sendiri gagal. menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya males, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Hasut ya. Gitu loh. Oke? Terus soal Harun Masiku dan lain sebagainya, silakan saja KPK memproses. Ya, kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto ya untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau. Ya, kalau soal ini politik nggak politik itu sampai nanti kiamat kita nggak akan selesai berdebat. Ya, pasti akan sangat subjektif. Ya, Betul. orang yang keinjek akan teriak, orang yang nggak keinjek ya akan diam saja. Itulah dunia kita saat ini. Ya. Tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya. Itu saja. Oke, gimana nih menurut kalian? Jadi memang agak seru ini usai atau pasca pemecatan Jokowi dan the gang bersama keluarganya dari PDIP itu kemudian menimbulkan banyak kasus-kasus baru yang kemudian diungkap dan ternyata senantiasa dilebatkan dengan politik antara PDIP dengan Jokowi. Bahkan ada yang mengatakan segitiga nih, Megawati, Prabowo dan juga Jokowi. Oke, gimana pendapat kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.